Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Eh, Hari ini kita akan belajar tentang EndNote, ya, salah satu manajemen referensi yang digunakan oleh kebanyakan kita selain Mendeley dan Zotero. Pada praktik kali ini kita akan menggunakan EndNote X7 dan EndNote ini merupakan salah satu manajemen referensi yang berbayar sebenarnya, sehingga cukup jarang digunakan oleh sebagian besar mahasiswa ataupun peneliti ataupun penulis. Kita banyak familiar menggunakan Mendeley atau Zotero yang itu lebih open access dan ada versi gratisnya. Sementara EndNote ini menyediakan versi yang berbayar. Namun kami akan menyampaikan bagaimana mengoperasikan EndNote sampai dengan mengintegrasikannya dengan Microsoft Word. Kenapa kita perlu menggunakan aplikasi manajemen referensi? Beberapa dekade sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, kita cenderung menggunakan cara manual. Ketika kita menulis skripsi, menulis karya ilmiah seperti tesis, disertasi, ataupun artikel ilmiah, baik itu untuk jurnal maupun conference. Kita masukkan secara manual. Namun ketika kita menggunakan manual, maka ada beberapa error-error yang mungkin terjadi dan kita akan sulit untuk secara fleksibel ketika kita harus menyesuaikan dengan panduan penulisan jika terjadi perubahan style referensi. Ada beberapa hal sederhana, misalnya ada beberapa isu penting. Yang pertama bahwa kita perlu memastikan keakuratan informasi kutipan, memungkinkan menghemat waktu dalam penulisan gaya selingkuh, menghindari plagiarisme, dan saat ini semua jurnal itu telah mewajibkan menggunakan manajemen referensi. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan manajemen referensi. Tidak hanya ada EndNote, juga tadi kami sebutkan di awal ada Mendeley dan Zotero. Untuk EndNote sendiri merupakan aplikasi bibliografi yang berfungsi untuk membuat dan mengatur database referensi. Aplikasi ini dikembangkan oleh Thomson Reuters. Fungsinya secara sederhananya itu yang pertama mengatur dan mengelola referensi dalam database referensi pribadi, memindahkan dan mendownload referensi. EndNote juga dia menggunakan berbagai macam gaya bibliografi untuk berbagai penulisan aturan penulisan jurnal. Dan bisa juga EndNote kita lakukan untuk pencarian literatur di internet secara langsung, ya. Mencari literatur secara langsung atau mencari referensi secara langsung melalui internet, kita bisa menggunakan EndNote. Ya, untuk hari ini kita akan menyampaikan ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana menginstal EndNote pada perangkat komputer. Namun ini kita anggap sudah, ya. Lalu bagaimana membuat file library atau database. Ini kita anggap sudah, Bapak Ibu sudah memiliki file library. Yang ketiga yaitu memasukkan referensi secara manual dan online, memilih style referensi dan mengintegrasikan dengan Microsoft Word. Satu hal yang paling penting dari penggunaan EndNote ini adalah usernya, yaitu kita, ya, sebagai pengguna. Semakin banyak kita menggunakan, sebagaimana kita praktik menggunakan EndNote, maka berangsur-angsur kita akan lebih mudah memahaminya dan lebih mudah untuk mengoperasikannya ketika kita membuat tulisan. Ya, ini adalah halaman awal dari EndNote, ya. Membuka aplikasi program EndNote, lalu kita membuat library baru yang akan menyimpan referensi. Ini adalah tampilan EndNote itu sendiri. Dan kalau kita lihat di EndNote itu, ini adalah aplikasi EndNote, ya, aplikasi EndNote-nya. Ini adalah EndNote library-nya. Di sini ada beberapa eh, hal yang cukup penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah bagian file, edit, referensi. Juga ada tanda ini adalah untuk menginsert, dan ada tanda ini untuk menambahkan
referensi secara manual, menambahkan referensi secara manual, maka kita mengklik tombol ini. Dan ketika kita menginsert referensi ke dalam uh, Microsoft Word, maka kita memilih referensi yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita menginsertnya ke dalam Microsoft Word. Kita akan praktikkan sebentar satu persatu bagian dari EndNote ini. Setelah kita mengenal bagian awalnya, maka kita akan lanjut pada bagaimana tanda jika laptop kita itu sudah ter-add in atau Microsoft Word kita sudah memiliki ekstensi di Microsoft Word. Maka ada tulisan EndNote di sini. Ada tambahan adds in EndNote di Microsoft Word kita. Ada tambahan ini. Dan kalau kita apabila tidak muncul, maka itu perlu ada pengaturan lagi. Dan EndNote yang saya gunakan sekarang itu adalah EndNote versi X7-nya, maka kompatibel dengan Microsoft Office 2000 sampai 2010. Kalau 2000 di atasnya seperti 2013 dan setelahnya itu eh, sepertinya tidak bisa karena ada versi terbaru EndNote itu terakhir X8, mungkin juga sudah ada X9. Kalau kita lihat di Microsoft Word-nya, ini ada tulisan EndNote di sini. Ya, EndNote ini berarti sudah adds in dengan EndNote kita. Dan ketika kita ingin membuka EndNote, kita bisa langsung menggunakan Go to EndNote. Ya, kita langsung masuk ke Go to EndNote. Ya, yang ini. Dari Home, Insert, dari ini adalah menu ribbon dari laptop kita Microsoft Word. Lalu di situ ada yang namanya Go to EndNote. Go to EndNote, maka kita akan masuk ke EndNote. Ini dia akan dialihkan ke EndNote. Diarahkan ke EndNote. Dan ini adalah tampilan awal EndNote yang sebenarnya di file saya sudah ada beberapa referensi, namun kita akan mulai dengan grouping yang kosong dulu. Kita akan mempraktikkan bagaimana memasukkan secara manual dan memasukkan secara otomatis menggunakan Google Scholar atau PubMed. Ya, kita masuk pada langkah selanjutnya. Ini tadi kita sudah sampaikan. Lalu ya, sebelum sampai itu kita akan lihat dulu sumber referensi yang biasa kita gunakan. Sumber referensi yang biasa kita gunakan itu ada jurnal artikel, yaitu jurnal publikasi ilmiah, ada book, disertasi, government document seperti buku pedoman atau juknis, legal rules atau undang-undang Permenkes, juga ada report, laporan WHO, Riskesdas, Rifaskes, SDKI, Profil Indonesia, profil kesehatan provinsi kabupaten, laporan rumah sakit, laporan puskesmas, laporan hasil penelitian lembaga, BPS dan lain-lain. Juga ada webpage, publikasi, website BPJS Kesehatan misalnya, website Kementerian Kesehatan, atau misalnya kalau teman-teman dari sosial juga banyak, juga ada dari BPS itu ada. Dan sebenarnya sangat dihindari menggunakan blogspot ya. Dan referensi-referensi ini bisa dimasukkan ke dalam EndNote secara manual dan secara online secara otomatis. Itu bisa disetting sehingga dari Google Scholar misalnya ataupun dari PubMed itu kita bisa langsung masukkan ke dalam EndNote dan selanjutnya bisa kita insertnya ke Microsoft Word-nya. Ya, selanjutnya kita akan mulai praktik dengan bagaimana cara kita memasukkan referensi secara manual. Kita kembali kepada bagian EndNote ini, aplikasi EndNote. Di EndNote ada tanda ini, yang hijau plus ini, ya kita akan mulai dari situ. Pertama kita akan klik new referensi, ya new referensi. Lalu di referensi type ini kita tinggal pilih. Ada jurnal artikel. Mulai dari atas ada book section, case, charts or table, conference proceeding, figur, yang tadi government document, jurnal artikel, ada music, ada report, ada tesis. Tesis ini misalnya dari skripsi, disertasi atau tesis itu sendiri, ada web page. Semua bagiannya ini akan kita coba praktikkan pada kesempatan ini. Kita akan mulai dengan buku. Kalau untuk buku, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang harus dimasukkan ke dalam buku minimal, ya, yang paling umum, yang paling standar yaitu adalah penulis, tahun, judul
penerbit, judul, penerbit, dan tempat. Sedangkan untuk jurnal, yang umumnya yang perlu itu adalah penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, nomor jurnal, dan halaman. Namun perkembangan saat ini dalam kepenulisan, beberapa artikel atau beberapa jurnal juga mewajibkan untuk memasukkan DOI-nya, DOI dari jurnal tersebut. Jadi kita akan coba satu-satu, kita akan masukkan, ini kami sudah siapkan buku, misalnya buku Research Design Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Mix dari John W. Creswell 2012, penerbit Pustaka Pelajar dan Kota Jogja. Selanjutnya di sini catatan, masukkan nama asli, jangan balik. Jika penulis lebih dari satu, tekan enter pada keyboard dan tulis nama berikutnya. Ya, kita coba praktikan. Ya, di sini kita akan pilih buku dulu ya, book. Selanjutnya kita misalnya tulis tadi John W. Creswell. Ini kita tulis nama lengkapnya saja, tidak usah dibalik. Selanjutnya kita akan masukkan tahun 2012. Judulnya tadi kita tulis saya penelitian desain kualitatif, desain mix ya. Misalnya, tempat publishnya adalah tadi Yogyakarta dan publishernya adalah Pustaka Pelajar. Ya, kalau sudah seperti ini sudah cukup. Ya tinggal kita ada klik X kecil di sini yang paling atas, kita ingin tunjukkan ya, yang atas ini. Itu paling sudut kanan atas, lalu kita X, lalu kita yes save. Ya, untuk buku pertama sudah masuk ke dalam database kita. Selanjutnya kita akan masukkan jurnal yang tadi. Misal kalau kita memasukkan jurnal, artikel secara manual, maka kita akan pilih jurnal artikel. Jurnal artikel, kita akan masukkan penulis, tahun, judul, jurnal, ya, nama jurnalnya, volumenya, isu atau nomor jurnal, dan halaman. Ya, juga kalau misalnya diwajibkan, maka kita juga akan masukkan DOI-nya, ya, DOI-nya juga kita masukkan. Namun untuk artikel jurnal kita tidak akan praktikkan secara manual, namun kita akan belajar bagaimana memasukkan secara online, secara otomatis dari Google Scholar atau dari PubMed. Ya, kita lanjut. Bagaimana dengan kalau kita memasukkan laporan? Ya, untuk laporan. Untuk laporan tesis misalnya kita beberapa bagian yang perlu kita masukkan yaitu authors, years, title, academic department, place published, university, degree, dan thesis type. Ya, kalau untuk report seperti Riskesdas kalau di bidang kesehatan atau profil kesehatan Indonesia atau profil kesehatan daerah, kita masukkan author, years-nya, title, place, published, institution, publisher, dan department atau division. Begitu juga dengan web page. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini yang paling krusial juga. Ketika kita bicara report atau web page, yang mana report atau web page itu adalah milik suatu lembaga atau institusi, misalnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka kita wajib menambahkan tanda koma di belakang. Wajib menambahkan tanda koma, karena kalau jika kita tidak menambahkan tanda koma, maka kita akan melihat di situ Indonesia, titik, maka itu dianggap sebagai suatu nama orang. Padahal yang kita harapkan itu adalah nama lembaga. Itu yang perlu diperhatikan. Kita coba praktikan. Misalnya kita ambil tesis ya, kita ambil tesis. Misalnya ini tesis adalah suatu tulisan di tesis. Di sini ada autornya, misalnya saya Muhammad Sahidin. Year-nya misalnya 2024, judulnya misalnya kepatuhan minum obat malaria misalnya. Departemennya misalnya keperawatan, jurusan keperawatan misalnya. Publishernya adalah Jayapura. Universitasnya misalnya Poltekkes, Kemenkes, Jayapura. Kalau degree misalnya degree ini saya misalnya doktoral atau magister atau sarjana. Itu degree dari pendidikan yang penulisan itu. Lalu tesis type-nya di sini adalah misalnya skripsi
atau tesis atau disertasi. Kita tulis ini misalnya adalah tesis. Tesis dan sini adalah magister. Oke, selanjutnya kita akan pilih X yang kecil tadi, kita save. Ya, itu kalau dia berupa berupa tesis atau skripsi atau disertasi. Selanjutnya bagaimana dengan kita menggunakan dari web page, misalnya dari WHO. Kita coba buka ya. Misalnya malaria WHO. Ketika kita mengambil referensi dari malaria, tulisan malaria dari WHO, kita akan lihat. Maka di sini yang perlu kita masukkan yang pertama adalah sama lagi kita akan new reference lagi. New reference. Selanjutnya kita akan tulis misalnya kalau kita singkat boleh, kalau kita tidak singkat juga boleh. Kalau kita tidak singkat berarti World Health Organization. Ingat, kalau WHO berarti kita harus, kalau dia institusi kita harus tambah koma di belakang. Lalu tahunnya sekarang adalah tahun terbitnya artikel ini tentang malaria tadi. Belum muncul ya? Ya, misalnya 2023. Ya, mohon maaf, kita akan ubah di sini adalah web page dulu. Pastikan ini terubah dengan web page. Lalu di sini adalah malaria. Plus publishnya adalah kita ketahui bahwa WHO itu dia markasnya ada di mana? Di Genewa, Swiss. Maka kita tulisnya adalah Genewa, Swiss. Publishernya adalah WHO juga, nama lengkapnya. Ini bisa pakai koma. Dan sini akses share-nya. Kapan kita akses? Video ini saya ambil 2025. Akses date-nya adalah 21 Maret. Misalnya kalau kita menggunakan bahasa Inggris adalah 21 Maret atau March 21. Lalu kita di sini kalau untuk web page kita menambahkan URL. Kita menambahkan URL. Jadi URL-nya adalah URL dokumen yang ini. Kita copy URL-nya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam EndNote-nya. Kita paste ke sini. Ya. Kebetulan tadi sudah terbuka ini dokumen ini terbitnya 11 Desember 2024, berarti tahun terbit dari sini adalah 2024. Selanjutnya kita save. Ya, kita yes. Oke, sudah tiga referensi yang akan kita masukkan dan terakhir kita akan coba memasukkan untuk jurnal. Kita menggunakan Google Scholar. Ketika kita menggunakan Google Scholar, misalnya kita akan mengambil referensi tentang malaria, ya, malaria transmission misalnya. Di sini ada beberapa artikel. Ada beberapa artikel. Untuk bisa mendownload secara otomatis dari Google Cendekia, maka kita akan melakukan beberapa setting. Ya, beberapa. Yang pertama adalah kita akan masuk ke klik ini, yang tiga ini baris di sudut kiri ini. Lalu kita pilih ada sini setelan atau setting atau pengaturan, tergantung dari laptop Bapak Ibu menggunakan bahasa apa. Kalau misalnya bahasa Inggris berarti adalah setting. Di sini kita akan melihat ada pengelola bibliografi. Ya, pengelola bibliografi. Bagian ini kita akan klik pilihan yang bibtex ini. Ya, pilihan bibtex. Setelah kita bibtex, ya, bibtex kita pilihnya yang EndNote. Setelah pilih EndNote, maka kita simpan. Tampilkan link untuk mengimport pernyataan ke EndNote. Kita akan simpan. Setelah itu di sini setelah kita simpan, maka di tampilan referensi di Google Cendekia atau Google Scholar itu akan muncul pilihan import to EndNote. Import to EndNote sehingga kita tidak perlu lagi melakukan input satu-satu seperti yang tadi manual seperti buku, tapi kita langsung akan klik dan kita akan masukkan otomatis ke dalam bibliografi kita. Kita akan praktikkan langsung. Misalnya di sini kita akan pilih import to EndNote, kita akan klik saja. Lalu dia akan terdownload secara otomatis. Ya, terdownload, kita akan lihat ini sudah terdownload. Apa tadi judulnya? Biografi apa?
biologi malaria transmission. Ini sudah terdownload, kita bisa simpan di import reference atau kita akan pindahkan, kita tinggal klik referensinya, kita akan pindahkan masuk ke sini, ini grup. Kita masuk, jadi sudah ada 4. Jadi jurnal tadi, di sini sudah ada autornya, ada autor, tahun, judul artikelnya, nama jurnalnya, volume, isu, dan halaman. Ya, volume, isu, dan halamannya. Tinggal kita akan lanjutkan nanti. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk pada bagaimana caranya kita akan menginsert referensi ini ke dalam EndNote. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan, setelah tadi kita akan coba di cendekia. Ya, bagaimana dengan di PubMed? PubMed juga menyiapkan redirect secara langsung untuk di-download dari menurut referensinya lewat PubMed. Kita coba ya PubMed ini. Kalau untuk PubMed juga disiapkan oleh EndNote-nya dan biasanya itu ada beberapa pilihan seperti RIS ya, RIS. Kita coba tadi ya, malaria transmission. Untuk malaria transmission ini kita akan search. Ketika kita pilih overview mekanisme kontrol dan modeling, kita akan klik ini. Di sini, ketika kita masuk dalam halaman PubMed dari artikel yang akan kita sadar atau kita ambil referensinya, di sini ada pilihan site ya, cite. Kita tinggal klik, lalu kita akan download NBIB. Kita langsung download saja. Download a file external extension management software. Ini kita download saja. Setelah kita download, akan masuk ke dalam download kita, folder download, kita tinggal klik saja, kita akan buka. Setelah dibuka, maka ini otomatis masuk ke dalam manajemen atau ke dalam bibliografi kita ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Itu kalau dari PubMed. Jadi kalau dari PubMed itu tidak perlu kita melakukan setting, cukup kita memperhatikan mana bagian yang ada tulisan site-nya. Misalnya kita coba artikel yang lain juga, Climate Environment and Transmission of Malaria. Di sini ada tulisan site, kita tinggal klik lalu kita akan download ya. Tinggal kita download. Ya, itu kita sudah sampai pada bagian bagaimana menginput memasukkan referensi secara manual dan secara online. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan insertasi. Ada beberapa model yang biasa kita temukan ke dalam penulisan. Ini yang harus diperhatikan dan ini acap kali keliru ditempatkan oleh penulis awal, penulis pemula. Kalau untuk di akhir, misalnya referensi ditempatkan di akhir paragraf atau di akhir kalimat, maka dia dalam kurung penulis koma tahun balas kurung. Jika itu di awal, misalnya Prasetyo menjelaskan bahwa perilaku konsumen, maka ini ada tulisannya adalah penulis dalam kurung tahun seterusnya. Jadi beda ya. Ini dalam kurung penulis koma tahun, ini dalam kurung yang tidak tahun. Kita juga biasa menemukan ada beberapa referensi yang terdiri dari suatu pernyataan atau statement itu yang berasal dari beberapa referensi yang model ketiga. Misalnya ada sejumlah alasan mendasar mengapa perilaku konsumen peserta perlu dikaji. Di sini berasal dari Prasetyo 2024 dan Sifon 2020-2024. Atau juga biasa kita akan menemukan misalnya satu penulis yang menerbitkan beberapa tulisan atau dokumen 2012 dan 2013 seperti ini. Itu dia digabung ke dalam satu pengaturan. Kita akan praktikkan satu-satu. Ya, misalnya kita membuat tulisan ini, kita akan menulis berdasarkan referensi yang kita miliki tadi. Ya. Misalnya malaria ditularkan, malaria menular ke manusia melalui
mekanisme gigitan nyamuk yang telah terinfeksi parasit ya. Plasmodium. Oke, plasmodium ya. Malaria. Atau infeksi malaria misalnya menular ke manusia melalui mekanisme gigitan nyamuk yang telah terinfeksi plasmodium malaria atau di sini adalah misalnya ini plasmodium. Pernyataan ini misalnya kita menggunakan format yang pertama tadi yaitu penulis ada di ujung kalimat, maka kita bisa menempatkan ini di akhir kita lalu kita klik mana tadi sumber referensi kita. Misalnya ini adalah biology of malaria transmission, kita tinggal klik bagian referensi ini. Selanjutnya kita akan pilih di sini ada insert citation yang ada di EndNote kita. Insert citation. Kita tinggal klik, maka otomatis ini kebetulan menggunakan Vancouver. Kita akan kembalikan dulu di apa enam ya. Sebentar kita akan jelaskan bagaimana penulisan style referensi. Maka EndNote ini sudah masuk otomatis. Tinggal kita tulis menekan sini referensi. Ya, referensi. Ya, ini kalimat yang pertama sudah termaktub di sini. Misalnya atau berikutnya lagi, jika kita menulis gaya yang kedua, misalnya WHO melaporkan data WHO melaporkan kalau kita lihat ada sumbernya di sini dalam menulis, misalnya malaria ya. Globally pada tahun 2023 diperkirakan 263 juta kasus malaria, di mana diantaranya ada 597 kematian akibat malaria di 83 negara. Kita bisa tulis misalnya melaporkan secara global, dilaporkan terjadi 263 juta kasus malaria pada tahun 2023 terdapat 263 juta kasus malaria. Kita ingin menempatkannya di awal. Misalnya WHO ini ditempatkan di awal, kita ganti saja. Kita kembali ke EndNote, kita masukkan tadi World Health Organization-nya, kita langsung klik insert kaitan insert citasi. Ini akan muncul seperti ini adalah model defaultnya. Ini adalah model defaultnya dan kita akan ubah ini ke dalam model yang kita kehendaki, yaitu kalau dia di awal berarti penulis dalam kurung tahun balas kurung. Bagaimana cara mengubahnya? Kita cukup tempatkan kursor di sini. Setelah kita gelap, kita klik kanan, lalu edisi, lalu kita akan pilih option di sini. Sorry. Ya, nampaknya tidak muncul ya. Kita dari sini kita bisa masuk ke bagian ini, edit and manage citation. Edit and manage citation. Kita klik edit and manage citation. Lalu kita akan di sini kita kelihatan bahwa EndNote ya, EndNote WHO yang akan kita ubah. Lalu di sini ada formatting. Ada tulisan formatting di sini. Kita klik, kita pilih dengan author year. Yang default ini yang tadi dalam kurung penulis tahun balas kurung. Yang itu yang defaultnya. Kalau yang kita ubah menjadi author year, maka kita klik author year lalu kita klik OK. Maka ini akan berubah. WHO melaporkan secara global pada tahun 2023 terdapat 263 juta kasus malaria. Ini dua style ya. Style yang pertama style defaultnya, yang kedua adalah style yang author year-nya. Dan bagaimana jika tulisan tersebut misalnya yang model yang ke style yang keempat ini ada dua penulis atau dua sumber rujukan untuk satu pernyataan. Maka misalnya pernyataan yang ini infeksi malaria menular ke manusia melalui mekanisme gigitan nyamuk yang telah terinfeksi plasmodium malaria.
Ini kita akan tambahkan referensinya. Kita cukup klik di bagian ujung ini ya, di depan dalam kurung. Lalu kita menambahkan sumber referensi yang lainnya. Misalnya dari Safi ini, an overview malaria transmission, mekanisme, control, and modeling. Kita tinggal klik, maka ini akan otomatis masuk. Ya, formatnya akan diubah seperti ini. Ya, enaknya baiknya EndNote ketika kita menghapus sumber referensi ini, misalnya ini yang tidak digunakan, ketika kita hapus, maka di referensi juga akan otomatis terhapus. Ya, otomatis terhapus yang tadi WHO. Kita akan kembalikan tadi ya, WHO kasus malaria 2023, nanti isinya ini. Bla 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 lanjutannya, dan ini kita kembalikan tadi. Mas sudah bisa ini ya. Ini more, kalau di sini sebenarnya bisa ya edit citation, terus kita bisa klik kanan ini, lalu edit citation, sudah ada display auto read. Kita ubah seperti ini. Oke, ini sudah. Selanjutnya yang akan kita praktikkan adalah bagaimana memilih style referensi. Pilih dan klik style referensi yang diinginkan, ya, rubah secara otomatis. Style huruf disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah masing-masing, institusi dan jurnal. Yang bagian ini Bapak Ibu sekalian atau teman-teman, kita biasa menemukan ada beberapa jurnal yang mewajibkan menggunakan misalnya apa style, font cover, numbering atau dan style-style kepenulisan lainnya. Maka kita sebagai penulis itu diwajibkan untuk mengikuti style referensi tersebut. Di EndNote itu kalau kita dari menu EndNote ini ada namanya style. Pada saat ini yang muncul adalah style, menggunakan style apa six ya, apa, dan banyak sekali style. Misalnya kalau kita ubah ke dalam font cover, tinggal kita klik saja, maka ini akan otomatis berubah. Akan otomatis berubah. Jika kita ubah lagi dengan Harvard, maka ini akan berubah mengikuti style Harvard. Uh, Annotate-nya juga demikian seperti ini. Jika kita menggunakan numbering juga biasa seperti ini juga akan modelnya seperti ini. Ini kita akan sesuaikan dengan yang diminta oleh atau sesuai dengan pedoman penulisan tujuan kita memasukkan artikel atau panduan penulisan karya ilmiah di tempat kita kuliah. Selanjutnya ada tambahan-tambahan edit EndNote, ini kita akan sampaikan pada video selanjutnya. Ini yang dapat kami sampaikan untuk bagian awal ini. Kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya memasukkan referensi secara manual, juga mengimpor referensi dari Google Cendekia dan PubMed. Selanjutnya bagaimana memasukkan referensi ini ke dalam Microsoft Word dan mengubah style dari citation sesuai dengan permintaan atau pedoman penulisan di mana tujuan kita akan memasukkan naskah publikasi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.